Karma dan penyesalan seseorang yang udah mengkhianati zodiak terpilih di akhir bulan Oktober ini. Apa sih yang terjadi sama seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih? Kita buka buat zodiak siapa kali ini. Zodiak terakhir satu lagi buat zodiak siapa kali ini? Zodiak Gemini. Karma dan penyesalan apa sih yang seorang yang nyakitin Gemini rasakan saat ini gitu ini? Ini buat orang yang udah nyakitin zodiak Gemini saat ini yang dirasakan apa? Ini kartunya kita buka dulu. Kenapa karma itu datang ke dia gitu yang udah nyakitin zodiak Gemini? Alasannya apa? Kenapa sih dulu nyakitin gitu? Ini kartunya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Ini energinya kita buka sama-sama ya. Dulu dia nyakitin Gemini karena apa? Gara-gara apa gitu. Dia berpikir ada yang lebih baik dari keadaan ini, dari energi ini. Kayak mengharapkan sesuatu yang lebih gitu ya dari keadaannya. Apakah ketemu yang lebihnya? Kadang begitu ya, orang yang ninggalin tergoda sama keadaan yang lain, tapi ternyata sengsara yang ada sesuatu. Jadi dia tergoda sama uang, sama harta gitu Kak, di keadaan yang lain, tapi ternyata nggak bisa. Ini kenapa sih bisa tergoda seperti itu? Emang orang yang ngegodanya pinter gitu ya. Esopson mampu buat kayak ngehipnotis dia gitu, yang tadinya dia setia, dia baik, dia apa, ternyata ikut ke bawah ke sana. Kayak diiming-imingi apa gitu ya. Ini ada jalan menuju kebahagiaan, wah di sana aku ada jalan menuju kebahagiaan, yang akhirnya ngerubah otak dia, pikiran dia untuk maju ke sesuatu yang belum jelas gitu, nggak tahu kita kayak gini ya. Ini pintu dibuka, dia lagi terkunci di keadaannya sama zodiak Gemini. Mungkin permasalahan, lagi ada permasalahan, tiba-tiba ada seseorang yang wah bla 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 ini itulah gitu, yang ngebujuk dia dengan hebatnya, dengan baiknya, dengan rapihnya, sampai dia punya pikiran, oh iya ini pasti kebahagiaan aku jalan sini gitu. Dia pergi ninggalin Gemini buat orang lain. Di situ ya kesalahan terbesar dia, sampai akhirnya dia nyakitin Gemini, ngelukain Gemini. Tapi ternyata yang dia rasakan susah, duit juga Kak, boro-boro kesenangan gitu ya, keadaannya juga susah. Kita buka aja lah saat ini karma-karmanya apa sih yang datang ke kehidupan dia saat ini. Ini tentang seseorang yang udah nyakitin zodiak Gemini di saat dia tergoda sama yang lain gitu ya. Yang ngegodanya orang bisa ngerayu gitu Kak, bisa kayak ngerayu, jadinya dia tergoda tapi ternyata malah kena hukuman. Ini karmanya yang datang. Ketika observe, dia sekarang sedang memikirkan ini gimana sih buat kedepannya gitu ya. Nggak mikirin hari ini, nggak mikirin sekarang, karena hari ini dan sekarang hancur. Hancur gitu ya, apa-apa susah, mau ini susah, mau itu susah gitu. Mending lebih baik sama Gemini, dia masih bisa bebas, ini itu bisa gampang. Sekarang di energinya dia kayak terperangkap, terkurung gitu di satu tempat yang dimana apa-apa susah, mau uang, rezeki susah. Makanya dia mikir gimana caranya sih untuk lepas dari keadaan ini, gimana caranya untuk kedepannya bisa maju gitu ya, bisa lari dari keadaan ini. Lebih ke berpikir lagi. Biasanya orang kayak gitu capek sendiri nantinya, ujung-ujungnya. Kalah. Apapun yang dia usahakan, apapun yang dia lakukan, energinya kalah. Nggak ada keberhasilan mau lepas dari keadaan itu. Target kartu paling bawah tentang keluarga, tapi dianya sendiri tadinya ke keluarganya juga egois, mementingkan dirinya sendiri. Jadi di saat dia ada masalah seperti ini, di saat dia permasalahan kayak gini, nggak ada keluarga yang nolong. Ini tentang keluarga. Yang dia butuhkan, yang diharapkan saat ini keluarga. Tapi enggak, dia kayak berjalan sendiri buat saat ini.
karena emang kelakuannya sendiri gitu ya yang ngejadiin dia seperti ini. Tadinya seseorang di sini egois, mementingkan dirinya sendiri. Ini kartunya kita buka cerita keadaannya ya. Berat, katanya beban, maju. Jadi energinya gimana mau lepas dari genggaman ini, dia sendiri maju untuk sendiri nggak mampu gitu ya. Diam di keadaan ini tersiksa, nggak ada perubahan. Yang tadinya dikasih kemewahan, tapi ternyata kemewahan itu bohong gitu ya, semu. Cuman kemewahan yang sesaat, kebahagiaan yang sesaat, saat ini terasa berat beban buat ngejalaninnya. Apakah dia bisa pergi dari jeratan ini gitu, kayak terjerat gitu ya, kayak nggak bisa keluar dari energi ini, kayak terus aja di sini. Apakah bisa atau enggak? Kita buka ya dari keluarganya. Ini sebenarnya yang bisa buat dia maju, yang bisa buat dia lepas dari keadaan ini keluarganya. Tapi ada topan di sini yang halangin perasaan. Ini sebenarnya yang bisa nolong keadaan dia adalah keluarganya sendiri, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa keluarganya gitu intinya ya. Tapi di sini ada pilihan lain, keluarganya nggak milih untuk nolong dia karena sifatnya dia, kelakuannya dia yang nggak punya perasaan di keadaan sebelumnya. Makanya saat ini juga siapa yang peduli sama dia, siapa yang sayang sama dia, sedangkan dia di keadaan sebelumnya seperti itu. Ini mau nunggu sampai kapanpun nggak akan ada yang datang ya, nggak akan ada yang nolong dia di keadaan kayak gini. Mau nggak mau dia harus belajar sebenarnya sama dirinya sendiri gitu, belajar dari kesalahannya, tapi ini nggak belajar. Jadi gagal lagi, ngusahain lagi gimana sih caranya untuk lepas dari keadaan ini, maju lagi, gagal lagi gitu ya. Egois Kak. Ada dedet, ada peleburan di kehidupannya sekarang, sebenarnya menjadi sesuatu yang ngerasa baru di keadaannya, kayak nggak ada orang yang peduli lagi seperti dulu karena emang dia juga nggak peduli gitu ya. Ini menuju ke reset, menuju ke sampai kapan sih dia ada di sini gitu, sampai kapan dia ada di energi nggak mampu untuk bangkit, nggak mampu untuk berpikir buat ke depan, nggak ada jalan untuk buat ke depan. Sampai kapan? Sampai dedet, sampai peleburan di keadaannya. Yang namanya dedet, peleburan di keadaan berarti dijauhin sama orang-orang, kosong gitu ya, dia ngerasa sendiri di keadaannya, sampai seseorang yang ngunci dia, seseorang yang ngerayu dia dulu, nggak ngepeduliin dia lagi gitu. Jadi selama dia ngusahain untuk bisa lepas dari energi ini, si orang yang dulu ngerayu dianya nggak mau buat ngelepasin dia, kayak pengen nyiksa gitu. Ini pengen nyiksa kenapa? Atau pentekal yang jadi pertimbangan segi keadaan. Oh, selama masih seseorang di sini ada rezeki, ada uang, seseorang di sini dipertahankan, tapi ternyata kayak disiksa gitu ya di dalamnya. Udah terlanjur hati yang masuk. Kalau yang terlanjur hati yang masuk mah biasanya bodoh, seseorang teh ya udah tahu dimanfaatin sampai kapan, sampai hancur di keadaannya. Saat ini yang dirasakan apa sih? Yang dirasakan saat ini seseorang yang nyakitin zodiak Gemini terasa berat, terasa beban buat ngelewatin hari-harinya, buat maju ke depan karena udah terlanjur ada ikatan. Pantesan nggak bisa lepas gitu ya, udah terlanjur ada ikatan di energinya. Ace of Cup tentang keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Targetnya kok ketika masalah-masalah ini datang, ketika udah berasa gitu ya, ini hanya penipuan seseorang di sana kayak ngiming-ngiming kebahagiaan, tapi ternyata harus nyari sendiri. Di saat dia punya pikiran harus nyari sendiri itu rezeki susah, keadaan sulit, yang ada malah konflik-konflik, masalah datang gitu. Mau nyoba buat lepas di energi ini malah ada masalah besar lagi datang. Ini Queen of Wands, harusnya dari dirinya sendiri dulu perbaiki gitu ya tentang kesalahan dia. Ini terlalu terbuai sama kesedihannya, makanya dia nggak bisa berpikir rencana untuk ke depan kayak gimana, udah nggak kelihatan gitu ya.
ini aku masa depan gimana, kok semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin hancur gitu, kayak nggak ada harapan untuk maju ke depan. Padahal di keadaan sebelumnya ada keberlimpahan. Ini kenapa sih orang di sini kayak nggak yakin akan ada perubahan ke depannya? Karena emang di keadaan sebelumnya perubahan besar terjadi, Kak. Ada keberlimpahan, dia mampu gitu ya, tapi dia ngerasa sendiri. Pas dia tergoda ada orang yang peduli, ternyata bohong aja, bohong semata gitu ya, yang akhirnya dia mikir sendiri, oh ternyata masih baik Gemini, ternyata masih tulus Gemini, ternyata masih lebih baik Gemini dari orang yang sekarang bersama dia. Tapi dia juga nggak bisa lepas dari energi ini karena ada ikatan. Targetnya dia juga bingung sendiri, harus apa sih, mau gimana sih nanti buat kedepannya gitu ya, karena udah pernah nyoba buat ninggalin, ada ego of cup, udah pernah nyoba buat ngelepas, tapi nggak sesuai dengan harapan apa yang dikerjakannya. Makanya dia bingung lagi, di energi ini bingung kembali. Orang kalau udah ngusahain beberapa kali gitu ya, ini orang udah ngusahain beberapa kali untuk lepas dari hubungan ini, untuk lepas dari ikatan ini, tapi nggak bisa, nggak mampu, kayak terjebak di situasi itu gitu, terjebak di keadaan itu, keadaan di mana yang akhirnya malah ngehancurin dirinya sendiri, keadaan di mana yang akhirnya malah bikin hancur dia sendiri. Capek, lelah, tapi itu hukuman karma buat dia yang udah nyakitin zodiak Gemini di keadaan. Sekarang yang dia harapkan di energi ini, berharap ada orang yang baik mau ngasih tentang rezeki ini ya, tentang energi rezeki, mau ngasih uang, harta, atau buat dia nyambung hidup, bisa jadi nyambung kebahagiaan, bisa jadi target kedepannya pengen ngerancanain sesuatu untuk keberhasilan. Tapi gimana mau ngerancanain sesuatu untuk keberhasilan sedangkan saat ini juga dia mengharapkan kebahagiaan dari orang lain gitu ya. Orang yang selalu mengharapkan kebahagiaan sama orang lain biasanya nggak punya rencana untuk kedepannya pengen apa. Yang ada, aku pengen dibahagiain sama ini sama itu gitu ya. Ini nggak akan ada keberhasilan. Yang dia takutin di keadaannya nggak bisa bahagia lagi, nggak bisa senang lagi, ada ketakutan gitu ya. Ini aku nggak yakin untuk bisa bangkit lagi. Jadi target dari keadaan dia ujung-ujungnya The Magician, nunggu ada keajaiban datang. Cuman apakah keajaiban akan datang ketika keadaan seperti ini? Ini teguran. Sampai kapan sih biasanya teguran berakhirnya gitu ya? Ini sampai the death, sampai peleburan di keadaannya gitu ya. Sampai hancur mungkin bisa jadi kalau dianya ini apa ya, sebenarnya hukumannya bukan cuma ke Gemini tapi ke orang-orang yang dekat sama dia juga tadinya egois gitu, nggak mementingkan, kayak mentingin diri sendiri. Makanya ketika dia ada permasalahan kayak gini nggak ada yang peduli, walaupun dia berharap ada orang lain yang peduli. Itu dia energinya susah. Hukuman buat dia emang udah benar mungkin lah ya. Kenapa dia tergoda? Mungkin tadi saya pikir tergoda karena emang si orang yang ngegodanya jago gitu, tapi emang udah jalannya ya, ada hukuman di sini, dipertemukan sama seseorang yang seperti itu ya, itu hukuman buat kesalahan-kesalahan dia di keadaan sebelumnya. Kayak gitu Gemini, ini energi zodiak terakhir di rezeki, di karma dan penyesalan seseorang yang nyakitin zodiak terpilih gitu ya. Gemini terakhir ya. Jadi besok kita masuk ke readingan siapa aja sih orang-orang yang kemungkinan hadir di energi zodiak terpilih buat bulan September, Oktober, buat bulan November. Seperti itu kan, makasih banyak buat semuanya ya yang udah nemenin, yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.